dideritai oleh rakyat Aceh, korban nyawa, ya, lebih dari 30.000 orang. Itu suatu korban yang luar biasa. Dan inilah warisan daripada korban itulah yang kita dapat berunding dengan pemerintah Indonesia di luar negeri sebagai perundingan dua negara, sebagai perundingan dua bangsa, dan dengan itu kita menuntut hak-hak kita walaupun memang kemerdekaan belum dapat diberi, tetapi hak-hak kita banyaknya telah diberikan yang sudah dituangkan dalam MOU Helsinki. Sebenarnya hanya 8 perkara saja yang punyaan pemerintah pusat. Yang lainnya adalah kita punya hak. Cuma yang sayangnya selama ini kita tidak dapat memahami dan menjalankan, merelasikan apa yang sudah kita capai di dalam pemerintah Aceh. Dan ini yang harus kita perbaiki di masa akan datang. Semuanya ada di dalam kebijakan dan gulam daripada saudara-saudara sekian, terutama daripada Partai Aceh dan juga kepada seluruh masyarakat bangsa Aceh. Karena GAM memperjuangkan bukan untuk GAM, bukan untuk saya, bukan untuk Wali, tetapi untuk seluruh rakyat Aceh. Lagi sekarang kita mendengar bahwa oh ini adalah perjuangan GAM, ini untuk orang GAM. Itu salah pengertian sebenarnya. Dan kita jangan dipesongkan dengan propaganda yang orang tidak tahu menang itu. Rakyat Aceh harus solid, kita harus tahu kepentingan kita. Apa yang telah kita capai, kita perjuangkan itu dengan nyawa yang begitu ramai, ya, adalah kita perjuangkan kepentingan kita, hak-hak kita. Walaupun kita dalam NKRI, kita sebagai warga negara RI, memang kita ada kepentingan dengan Indonesia dan harus kita pertahankan juga kepentingan Indonesia. Lagi di dalam Aceh, sebagai orang Aceh, sebagai bangsa Aceh, kita harus mempertahankan kepentingan bangsa Aceh. Dan kita harus tahu apa itu kepentingan bangsa Aceh. Luas sekali. Kita yang memerintah sendiri di Aceh. Itu sebenarnya dalam MOU sudah diberikan itu. Kita capai. Kekayaan negeri kita, hutan kita, tambang kita, laut kita, apa yang ada di laut kita, apa yang ada di bumi Aceh ini, itu adalah hak kita, kepunyaan kita, dan harus kita jaga. Kita jaga. Di samping itu kita nikmati untuk kesejahteraan rakyat Aceh. Dan juga agama itu kepentingan kita. Akhlak Aceh yang saya maksudkan, yang berlandaskan pada Islam, ini telah terkikis sekarang ini. Ini yang harus kita perjuangkan, dan para ulama harus perjuangkan. Kembalikanlah akhlak orang Aceh itu, akhlak yang diajar oleh baginda Rasulullah. Aceh ini timang-timangnya adalah Nangro Aceh Darussalam, Serangga Mekah, ya, dan daerah syariah Islam. Satu-satunya daerah syariah adalah di Aceh. Dan Aceh inilah tempatnya datangnya asal agama Islam dari Mekah dan Madinah. Leluhur kita, indatu kita, sultan-sultan kita, ulama-ulama kita telah memperjuangkan Islam bukan hanya di Aceh, untuk seluruh Nusantara. Itu peranan Aceh dan itu kepentingan Aceh. Ini harus kita bangkitkan kembali. Sekarang di Aceh kita dengar, oh Aceh, oh narkoba. Bukan lagi masalah agama atau akhlak yang baik, tapi narkoba itu memalukan kita. Ini harus kita bersama-sama memperhatikan dan berusaha untuk memperbaikinya.
sebagai orang Aceh. Kalau tidak, malu saya sebagai orang Aceh. Bagi saya, kalau tidak bisa kita lakukan, cabut saja itu syariat Islam. Buat apa mereknya saja? Implementasinya tidak begitu. Masalah cambuk itu juga kita jadi masalah. Oleh dunia internasional dibilangnya orang Aceh sudah kolot. Orang Aceh sudah jadi macam jahiliyah orang-orang Arab zaman dulu. Padahal Islam yang di Aceh ini cukup, boleh kata bahasa modern itu modernnya Islam di Aceh. Dalam sejarah Aceh, kita mempunyai sultanah, beberapa sultanah. Kita mempunyai panglima angkatan laut, panglima perang di darat. Itu Aceh, luar biasa Aceh. Orang Barat dia sebut. Banyak negeri-negeri Barat yang besar, mereka tidak ada punya panglima. Tetapi Aceh ada. Itu luar biasa Aceh. Walaupun kita ada negeri Islam. Dan ini harus kita pertahankan. Dalam hal ini sekarang berpulang kepada pundak saudara-saudara sekalian, utamanya kader-kader Aceh, dan saya harap juga semua partai-partai yang ada di Aceh, termasuk partai Panas juga bagi orang Aceh, perjuangkanlah hak-hak, ya, warisan orang Aceh, kepentingan orang Aceh. Begitu lagi satu, ada juga propaganda yang kita dengarkan. Aceh mau dimekar-mekarkan. Kenapa begitu? Itu bodoh sekali. Orang tidak tahu sejarah Aceh. Coba baca sejarah Aceh. Memang sebelum abad yang ke-15, Aceh terdiri berapa kerajaan-kerajaan kecil. Di Banda Aceh, Lamuri, ya, itu sudah Islam. Jadi belum Islam sampai Islam. Kemudian di Pidi, Pedir. Kemudian di Biren, Jember. Kemudian di Aceh Utara, Pasai Darussalam, Pasai Samudra Pasai. Kemudian Perla. Kemudian ada lagi di Arus, di Sumatera Utara. Di daerah Aceh Gayo sini, Kerajaan Lingga, Aceh Barat Daya. Negara-negara kecil ini disatukan, kalau tidak salah saya dalam satu sejarah, yang disatukan oleh Sultan Johan Shah, itu orang dari Aceh Gayo yang menyatukan Aceh Gayo. Dan dengan nyatunya seluruh Aceh menjadi Aceh Darussalam, ibu negerinya dipindahkan ke Banda Aceh, Kutaraja, di situ. Dan dengan itu Aceh menjadi suatu negara yang kuat. Kita dapat menentang tentangan Portugis selama 100 tahun. Mereka tidak dapat menjajah seluruh Sumatera, Malaya, Jawa, dan sebagainya. Karena Aceh selalu menentang Portugis. Begitu hebat. Dalam kurun 100 tahun itu berganti-ganti panglima kita. Begitu juga sultan-sultan kita. Lagi pada suatu waktu, Panglima Angkatan Laut Aceh adalah Laksmana Malahayati. Dan sekarang oleh pemerintah pusat, oleh Pak Jokowi telah dinobatkan sebagai Sri Kandi Negara. Nah, ini harus kita tahu bagaimana sejarah Aceh. Ada juga yang memecah belahkan kita. Kalau kita dipecah belahkan, kita jadi kerdil. Mudah sekali di otak-atik kita. Harta kita akan diambil oleh orang. Ini harus kita mengetahui. Dan itu adalah kepentingan bangsanya Aceh yang harus kita jaga. Kalau perlu dengan nyawa kita. Dan ini sudah kita buktikan selama 30 tahun kita berjuang. Dan selanjutnya, para hadirin yang saya, hal ini sangatlah penting untuk mengingat kembali prinsip-prinsip yang mendasari perjuangan Partai Aceh yang selalu diarahkan untuk membangun perwujudan Islam yang rahmatan lil alamin dan sesuai dengan budaya Aceh yang santun, ramah, dan toleransi sebagaimana diajarkan Islam
ala tariqat ahli sunnah wal jamaah. Dalam agama juga sekarang ada juga mau dirusakkan.